Halo Sobat Praja, salam Praja Wibawa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali pada podcast Petuah Ngopi, penegak peraturan daerah, ngobrol pintar dan inspiratif. Selamat datang di acara Petuah Ngopi, penegak peraturan daerah, ngobrol pintar dan inspiratif. Berjumpa lagi bersama saya Ketut Francisca Septiari, dan lagi-lagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin Sobat Praja sudah bisa melihat siapa yang berada di sebelah saya. Mari kita sapa bersama-sama Bapak Dewa Gede Baskara Haryasa SH. Izin ya, Bapak, Om Swastiastu. Selamat pagi, Ge. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Astungkara, baik-baik. Ya, gimana? Baik sekali, Bapak. Astungkara, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak semangatnya sangat membara hari ini nih, Bapak. Harus. Iya. Kenapa? Karena ini demi majunya Buleleng. Iya, betul dan, sekali. Masyarakat Buleleng biar taat dan paham hukum. Iya, itu yang kita sekali, mau di sini. Nah, Sobat Praja, beliau ini merupakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng, Bapak. Inggih, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, Bapak. Saya makasih karena telah diundang, sehingga bisa menyapa masyarakat Buleleng. Karena kenapa? Di sini kejaksaan ini kan istilahnya masyarakat itu sebagai salah satu penegak hukum, dan masyarakat hanya bisa tahu kita sebagai jasa penuntut aja. Nanti mungkin kita ulas gimana lagi, Bapak, ya, institusi di kejaksaan. Inggih, wah, luar biasa sekali, Bapak. Nah, tentunya Bapak seperti yang tadi Bapak sudah bahas, tentu kita akan membahas topik yang sangat menarik untuk kita usut tuntas ya Bapak. Jadi Sobat Praja harus menonton hingga sesi yang terakhir, seperti itu Bapak ya. Tetap semangat. Iya, betul sekali. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini adalah sinergi penegakan hukum, KUHP baru dan penegakan perda di daerah. Nah Bapak, sebelum kita memasuki topik tersebut, mungkin supaya lebih kenal, karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi supaya makin sayang dan makin kenal, silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu lagi, kemudian juga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman Bapak sebelum akhirnya mengabdi di Kejaksaan Negeri Buleleng, seperti itu. Silakan Bapak. Makasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Dewa Gede Baskara Haryasa, asli Buleleng. Mungkin dari mananya nanti rahasia dulu karena intel nggak boleh gitu. Terus saya masuk di kejaksaan awalnya dari Dompu, NTB. Karena saya lahir di Bali, Buleleng, besarnya di NTB di Lombok. Nah dari situ saya ngawali karir saya sebagai pegawai kejaksaan. Terus pada tahun 2025 kita dipanggil pendidikan jaksa, dan penempatan pertama tuh jauh sekali, NTT. Orang bilang nasib tidak tentu atau nanti Tuhan tolong, tapi demi mengabdi pada negara, demi mengabdi pada penegakan hukum, kita harus jalani ikhlas. Istilah Balinya ngayah. Nah sampai di sana pindah lagi ke pertama di Alor ya, jaksa di Alor, terus di Kevaminano. Di Kevaminano menjabat sebagai instruksi Ekmon, itu yang ngurus masalah-masalah penyalahgunaan kewenangan atau dalam hal ini korupsi. Nah itu Kasubsi. Terus di bidang intel. Pindah lagi ke Sumba Timur, dikasih amanah dan kepercayaan sebagai Kasintel. Nah disitulah hiruk pikuknya masalah banyak sekali. Masalah proyek, penyalahgunaan wewenang, bahkan bantuan-bantuan itu di sana banyak sekali tidak sesuai dengan kedudukannya. Nah, Astungkara selama sana ngabdi bisa kita meminimalisir perbuatan-perbuatan tersebut. Kembali lagi dari Wengapu, Sumba Timur, pindah lagi ke Welamasi, itu Kabupaten Kupang. Baru Mekar. Ya pengalaman yang unik di sana tuh
kantor belum ada, anggaran belum ada, tapi struktur organisasi Kejari ulama masih ada. Tapi gimana kita menyikapi? Kita harus tetap semangat. Apapun itu, dimanapun itu, tetap kita semangat. Tujuan utama apa? Penegakan hukum. Biar hukum tidak tajam ke atas, tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, itu kita mau hilangkan. Nah, dari Welamasi, Astungkara, pindahlah saya ke Bangli. Nah, di Bangli ini kenapa? Saya berpikir, kenapa saya di Bangli? Padahal enggak pikiran kan masuk Bangli. Ternyata di sanalah saya dibentuk antara tugas dan ngayah itu. Di sana saya tahu gimana berhubungan dengan sesama semakin kuat, alam. Sampai sana pindah lagi ke Sulawesi, kasih Picus di Muna. Nah, di situ juga pengalaman-pengalaman unik lagi saya dapatkan menangani kasus korupsi. Ternyata hal-hal yang mungkin teman-teman di Beleleng mungkin tidak begitu yakin, percaya, tapi saya alami. Apapun itu, tapi tetap saya laksanakan sesuai SOP dan aturan-aturan yang berlaku itu di sana. Ada kirim-kiriman atau apa ya lah, biasa. Tapi intinya, kita kerja sesuai SOP, protap, apapun itu, kita harus laksanakan dengan serius, ikhlas, dan tanpa pamrih. Astungkara, di sana di Icene sama Hidup Betara, leluhur yang Tuhan, sampai perkara itu selesai disidangkan. Nah, dari Sulawesi pindah lagi, Muna itu pindah lagi ke Kendari, jadi kasih barang bukti. Terus pindah ke Denpasar, di Kejati, dan saya berdoa kalau memang saya diminta ngayah di kampung, izinkan Ratu biar saya pindah ke kampung Astungkara. Hingga sekarang saya tugas di Beleleng tetap sebagai Kasintang. Gitu. Oke. Jadi memang banyak sekali Bapak pengabdiannya hingga sampai saat ini, dan itu pun pengabdian harus diimbangi dengan ikhlas dan semangat. Semangat, ya. Karena tanpa kita ikhlas dan semangat, pasti pikiran kita satu. Orang datang minta keadilan, yang kita pikirkan apa? Cuan. Iya, nah, itu udah boleh. Iya. Karena apa? Itu dilarang sama aturan, dan apalagi kita penegak hukum, itu hukumannya lebih berat. Iya. Karena kita adalah corong dan jadi contoh masyarakat. Iya. Itu kayak. Jadi kita diberikan tanggung jawab untuk menegakkan hukum itu, jadi itulah yang memang harus dilaksanakan. Harus. Seperti itu, istilahnya ya, kalau memang kamu tidak siap sebagai penegak hukum, kamu jangan kerja di sana. Wah, luar biasa sekali Bapak ini. Tadi Bapak juga sempat menyinggung terkait masyarakat mungkin sering mendengar terkait kejaksaan, namun yang terbayang itu biasanya hanya jaksa di ruang sidang seperti itu, Bapak. Padahal tugas dari kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Buleleng itu sangat luas. Sangat luas. Tapi masyarakat belum mengetahui hal itu. Jadi Bapak silakan dijelaskan kepada masyarakat apa sih tugas dan fungsi dari kejaksaan itu. Kalau kejaksaan ini kita terbagi ada beberapa bidang ya. Pembinaan itu ngurus bagian kantor, sebenarnya pemeliharaan gedung, sarana prasarana, ATK, kepegawaian, keuangan, itu di pembinaan. Nah, di Intel itu ngurus membackup semua bidang. Satu sisi kita juga pengawas aliran kepercayaan, terus mengawasi proyek pembangunan daerah, pembangunan nasional, terus melakukan penyuluhan-penyuluhan sosialisasi hukum melalui program Jaga Desa sama Jaksa Masuk Sekolah. Nah, bukan di masyarakat saja kita melakukan penyuluhan hukum, tetapi di anak-anak.
Kenapa? Anak-anak ini adalah tunas dan penerus kita ke depan. Bangsa, ya. Kenapa? Tanpa kita beri pencerahan, sosialisasi aturan-aturan atau hukum yang berlaku, mereka kurang paham. Apalagi sekarang dengan media sosial, dengan kejadian-kejadian di luar, kita harus menangkal itu semua, Ge. Karena masyarakat dan anak-anak muda sekarang gampang sekali terpengaruh dengan apa-apa yang ada Iya, di betul sekali. medsos. Iya. Nah itu di Intel. Terus di pidana umum itu ya seperti kayak tahu kan sidang. Oke. Tapi sebelum itu kan selalu koordinasi sama penyidik, itu jaksa peneliti. Itu berkas sebelum dia sidang udah diteliti, oke, P21 dilimpahkan dan baru sidang. Itu di hidungnya. Dan menangani ya kriminal yang ya kita tahu sendiri banyak sekali sekarang, apalagi di Beleleng udah mewabah perkara narkoba. Nah, kita harus kita waspadai. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau sama masyarakat dan orang-orang tua, jangan dikasih cuma guru aja dikasih mendidik, tapi kita sebagai orang tua juga harus di dalam masyarakat harus juga ikut membimbing dan menjaga anak tunas bangsa kita, karena mereka adalah penerus dan pengambil tongkat estafet untuk ke depan. Itu dipinjam. Kalau di Pitsus yang seperti kita tahu itu nangani kasus-kasus korupsi, terus kasus lainnya seperti cukai atau apa, itu Pitsus. Terus Datun Perdata Data Tausan Negara itu tugasnya sebagai penjaga kebijakan pemerintahan daerah dalam hal ini pendampingan proyek-proyek, terus mungkin aturan-aturan seperti perda atau apa, bisa kita berkoordinasi sama teman-teman dalam hal pembentukan perda. Itu tugas Datun. Kenapa kita kejaksaan ini tidak serta-merta hanya menghukum, tapi gimana kita mendukung, mensupport pemerintah khususnya Beleleng ini biar pembangunan lancar dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu Datun. Dan ada lagi baru Datun yang perlu kita apresiasi. Anak-anak yang terlantar, yang tidak mampu untuk mendapatkan surat-surat, Datun bisa juga membantu, memberikan pelayanan, mendaftar di pengadilan biar anak-anak yang tidak mampu dan terlantar itu terlayani. Karena selama ini anak-anak terlantar kita biarkan saja. Iya, betul. Saat dia besar, butuh sekolah kan butuh surat-surat, KTP, KK atau apa. Nah, dengan tidak adanya kepedulian dari kita khususnya, mereka tidak bisa. Mereka mau sekolah, tidak ada. Suratnya mana? KTP mana? Tidak, banyak sekali. Nah, dengan adanya peran serta Datun di wilayah Kabupaten Beleleng, saya mengharapkan semua anak-anak yang terlantar tanpa orang tua atau apa bisa kita layani, biar mendapat hak yang sama dengan orang-orang yang sudah masih lengkap orang tuanya. Itu kita harapkan. Karena terus kita pacu, kita gaungkan biar merata dan sangat mulai diperhatikan seperti itu, Bapak, ya. Terus itu kan Datun, terus memberi pendapat pertimbangan hukum dalam hal proyek tadi, biar menjaga minimal administrasi atau kegiatan-kegiatannya itu tidak menyimpang. Nah, kalau sampai menyimpang, ya bisa Intel yang masuk lakukan data atau apa, ada indikasi, Intel serahkan ke Pitsus data-data yang kita dapatkan di Intel. Nah, di Pitsus lah itu melakukan pemanggilan atau apa di sana. Nah, kembali lagi seperti kemarin, kejadian kemarin kan sempat heboh ada penggeledahan atau apa. Mungkin masyarakat berpikir kok digeledah atau apa, ada apa sih? Itu saya sampaikan di sini,
itu melakukan penggeledahan atau penyitaan itu merupakan sarana terakhir dari kami. Kenapa? Mungkin diduga mereka-mereka yang dipanggil untuk minta klarifikasi atau keterangan tidak memberikan data yang kita butuhkan. Kita kalau tanpa data, kita tidak mau mengkriminalisasi orang. Kalau memang tidak ada indikasi atau apa ya, nah, itu fungsinya. Jalan terakhir itu. Dan habis datang Pitsus tadi kan untuk terus kembali barang bukti KCBB. Itu fungsinya menginventarisasi barang-barang bukti yang diserahkan penyidik, baik itu penyidik dari Polres atau Tipikor, itu di data. Nah, fungsinya di data apa? Biar nanti saat sidang, saat putusan bisa dipilah mana yang dirampas, mana yang dimusnahkan, nah mana yang dikembalikan. Nanti dipilah-pilah itu semua, biar tidak bingung lah. Dan itu tugasnya petugas barang bukti juga saat jaksa sidang, mereka yang bawa ke pengadilan dan mereka tunggu. Itu BB. Terus ada, mungkin itu aja ya sekilas tugas-tugas itu. Wah, ternyata sangat banyak sekali Bapak ya Banyak. tugas dari kejaksaan itu sendiri, dan memang sudah ada bidang-bidang sesuai dengan tanggung tusinya, jawab ya. dan fungsinya seperti Dan itu. kembali lagi, walaupun kita beda bidang, kita saling support dan tidak saling mengintip lah kasarnya. betul. Kadang-kadang satu rumah beda pemikiran, tapi gimana caranya kita satu rumah walaupun beda pemikiran kita Tetap menjaga kekompakan. Tanpa kekompakan tidak bisa itu berjalan betul. dimanapun itu. Karena rumah, model kita juga rumah, suami, istri dan anak-anak. Istilahnya kita kan sama. Tanpa ada keharmonisan di satu rumah, setiap kegiatan apapun tidak berjalan, pasti ada hambatan. Karena keegoisan oknum. Kalau di Beleleng saya lihat Astungkari tidak ada. Kami semua kompak. Dan siap. Dan sama teman-teman SKPD sama Pemda terutama, kita saling koordinasi yang baik. Itu guys. Tadi juga saya mendengar terkait bidang intelijen. Bidang intelijen itu seperti memberikan deteksi dini, pencegahan seperti itu ya Pak. Memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Nah, kalau di Satuan Polisi Pamung Praja juga seperti ada deteksi dini dan cegah dini ini untuk kasus pelanggaran perda. Kalau di kejaksaan untuk kasus tindak pidana seperti itu ya Bapak. Kita juga bisa bersinergi sama teman-teman Pol PP. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Betul sekali. Karena ya kita tidak pungkiri juga kalau teman-teman Pol PP turun atau tidak dianggap. Itu kejadian di NTT. Turun tertibkan pedagang yang tidak tidak pada tempatnya di jalan, terus ada beberapa itu mereka tidak dianggap. Nah setelah kita melakukan operasi gabung, di situ mereka tahu. Walaupun nanti kita cuma memberi di masyarakat, memberi pengarahan atau sosialisasi, itu demi mereka juga. Kenapa? Kalau ada ketegasan nanti dari APH, kan mereka yang rugi sendiri. Itu tetap kita harus melakukan sosialisasi biar ya masyarakat biar paham dan tahu. Tidak terus menyalahkan saya udah jualan sini banyak untung kok dipindah dapat, tapi kan mereka tidak tahu maksud tujuan ditertibkan, maksud tujuan untuk dialokasikan di satu tempat kan mereka paham. Itu guys. Jadi betul memang sangat dibutuhkan sinergi juga Bapak antara Satuan Polisi Pamung Praja dan juga kejaksaan seperti tadi memberikan pembinaan kepada masyarakat. Kemudian ada tidak Pak lagi selain itu sinerginya misalnya dari proses pelanggaran perda sehingga bisa dibawa ke Kajari seperti itu? Bisa ada. Itu kan biasa yang itu yang menyangkut ada perbuatan pidananya. Tapi kita lihat juga apakah itu termasuk pidananya bisa diproses di kejaksaan atau tipiring. Nah kalau itu tipiring berarti teman-teman dari PPP sendiri yang
sidang. Sebatas tembusan pelaporan begini. Dan selalu kita di kantor kejaksaan terbuka dalam hal koordinasi komunikasi sama teman-teman Pol PP. Karena selama ini kita selalu lakukan itu, kayak sebelum teman-teman turun koordinasi ke kita. Kira-kira bagus, ini gimana? Ada perdanya ini nih. Kita bilang kalau ada payung hukum ya kita jalan. Terlepas di sana apakah kita beri teguran, terus tindakan dalam hal apa tuh pecatat atau langsung denda. Dan itu sempat koordinasi kemarin, mudah-mudahan jalan masalah penertiban kawasan rokok di rumah sakit. Nah sebelumnya sempat kita koordinasi, saya bilang kalau memang itu ada kesalahan atau apa, tindak saja. Kenapa? Rumah sakit, orang-orang pengunjung yang merokok, itu kan membuat orang yang sakit, semakin parah. Betul sekali Bapak. Bahkan yang tidak sakit pun menjadi sakit. Nah itu harus tetap disosialisasikan. Dan kembali lagi masalah, ya ada hal-hal yang lain lah, seperdanya itu. Itu tetap kita semangat membantu dan koordinasi. Jadi memang selalu harus dibutuhkan koordinasi. Dan memang dari Satuan Polisi Pamung Praja tentu ketika ada pelanggaran perda tentu kita pertama akan memberikan pembinaan juga Bapak ya. Kemudian pemberian sanksi administratif dan memang bisa dilimpahkan ke kejaksaan atau ke Jari Belayang, itu memang langkah terakhir sekali Bapak ya, dan melalui proses yang panjang seperti itu ya. Kenapa kita tidak serta-merta langsung kita melakukan tindakan preventif ya, tapi kita harus bina. Istilahnya kita bina dulu. Kalau memang bengkung atau apa, bina ya binasakan. Dalam hal kita tegakkan perda atau aturan itu ya. Jangan sampai kita kesannya terus diperingatin terus bengkung terus saja gitu, bandel. Hanya kasihan teman-teman Pol PP dan kasihan juga pemerintah daerah Kabupaten Buleleng itu. Makanya sangat tidak lupa juga penting juga keikutsertaan masyarakat untuk membangun Buleleng yang aman, tertib, bersih. Seperti itu, apalagi sekarang kan banyak momok kita di Bali ini sampah Iya, betul sekali Bapak. Udah datang, dia udah teman-teman udah kasih peringatan tidak boleh, tetap aja sampah. Pertama dia bilang iya, tak tahunya malam-malamnya dia buang. Siapa yang bisa? Betul sekali. Itu ya, itulah saya mengajak masyarakat Buleleng, mari kita jaga Buleleng agar bersih. Apalagi sekarang geliat wisata sudah mulai melirik Buleleng. Jangan sampai hal sampah atau tidak nyaman keamanannya itu membuat mereka takut ke Buleleng. Ini demi kita loh, demi masyarakat Buleleng. Sekarang Canggu, Denpasar atau di Kuta, dari berita atau udah enggak ada. Sekarang yang dilirik Buleleng. Nah, gimana kita menjaga Buleleng biar bersih, aman, tentram, nyaman. Dengan Lovina kemarin festival, meludak sekali. Saya salut. Iya, betul. Terus titik nol. Bahkan banyak di medsos bilang, daerah ini kapan? Kita daerah kereta kapan? Kok Buleleng gitu? Nah, kita harus bangga dan itu kita harus jaga. Yang menjaga siapa? Bukan kami, masyarakat semua. Kita semua. Ya, gitu guys. Wah, menarik sekali Bapak ya. Memang potensi-potensi yang ada itu harus kita maksimalkan lagi seperti itu. Nah, berikutnya beralih sedikit Pak. Saya sangat tertarik ini membahas tentang KUHP yang baru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah berlaku KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Nah, itu apa sih yang membedakan Pak dari KUHP yang lama kemudian adanya KUHP yang baru ini seperti apa? Kalau KUHP yang lama kan lebih condong ke penghukuman. Iya, betul. Dan membuat lapas, rutan dan itu tuh overload. Dan enggak kasihan juga kalau mikir-mikir kemanusiaan, HAM juga dengan hal sel yang sebenarnya daya tampungnya 20 menjadi 30, bahkan bisa 40. Nah, dengan KUHP yang baru dimungkinkan untuk dilakukan restorasi justice agar apa? Minimal dengan dilakukan restorasi justice atau hukuman adat lah, sosial, itu lebih jerah. Karena kita
ketahui juga, mereka tidak serta-merta saat dia ditahan itu mereka jadi insaf. Dan kebanyakan menjadi pinter, gitu. Iya. Dari curi ayam, curi motor. Lebih pintar Lebih mengelabui. pinter. Karena apa? Mereka di sana bukan belajar atau tobat, dapat ilmu baru dari senior-senior yang notabene mungkin tindak kriminalnya lebih daripada yang baru. Nah, itu mungkin salah satu tujuan KUHP yang baru untuk melakukan restorasi justice dengan tidak menghukum. Dan itu pun restoratif justice tidak semua perkara, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi baru bisa dilakukan restoratif justice. Model baru, pertama melakukan perbuatan, terus kedua belah pihak saling memaafkan, adan, pemuka ada sampai aparat desa dan menyatakan surat pernyataan, dan itu bisa. Dan itu enggak sembarangan juga. Sudah buat surat pernyataan dan ternyata kemudian hari berbuat, enggak bisa lagi, enggak berlaku, terus diproses. Nah itu. Nah, sekarang kesadaran masyarakat sekarang ini gimana kita menyikapi hal positif dalam hal itu, bukan membiarkan, tapi membina. Kalau memang nggak bisa, seperti saya bilang tadi, bina-bina ya binasakan, masuk itu kembali lagi jalan terakhir. Gitu ya. Ya Bapak, jadi KUHP yang lama yang tadinya hanya fokus untuk memberikan hukuman kepada pelaku, sekarang di KUHP yang baru ini berubah dengan aspek-aspek yang lebih diperhatikan seperti tadi restoratif justice. Memang diutamakan atau dikedepankan, tetapi tidak serta-merta langsung bisa dilaksanakan restoratif justice itu. Seperti itu Pak. Itu harus ada proses lama. Melalui proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya. Nah, kalau dari penegakan perda, Bapak, dari penegakan perda yang nantinya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Buleleng khususnya, apakah adanya perubahan KUHP baru ini dapat berdampak seperti itu, Bapak? Ya, sangat. Tapi kembali lagi, bagaimana kita menyikapi. Jangan sampai dianggap, KUHP yang baru ini agak ringan atau bukan. Tetap kita harus menyikapi positif. Ini sebagai pembelajaran, pembinaan untuk kita. Jangan sampai hukuman-hukuman itu didapat di mereka. Dan kita juga bisa melihat kalau ini terjadi lagi, kita pakai KUHP yang lama, itu berimbas ke keluarga. Di kejadian, kembali lagi contoh kasus narkoba, karena Buleleng ini kan kasus narkoba udah banyak. Suaminya udah ditahan kasus narkoba, istrinya juga ditahan karena ternyata melalui temannya yang menjenguk ada barang yang diselipkan di rumahnya, disuruh mengedarkan, apesnya ditangkap. Terus anaknya gimana? Betul. Psikis anaknya terganggu. Bapak ibu saya ini. Tapi tetap KUHP yang baru dan lama itu sama-sama bagus. Ya istilahnya ada positif, ada negatifnya. Ya, tapi kita tetap harus menjalankan itu semua dengan berpikir positif dan dengan kembali lagi keikhlasan dalam hal menjalankan dan menegakkan aturan itu. Tapi tadi Bapak juga menyampaikan bahwa seperti contohnya yang ibu bapaknya ditangkap karena narkoba dan anaknya kemudian akan mendapatkan cukup besar tekanan, dan ketika di KUHP baru ini itu juga diperhatikan kan Bapak ya, memberikan seperti pemulihan seperti itu ya. Terus ada di sidang pun pasti dipertanyakan, ada unsur saling memaafkan, itu yang menjadi poin tersendiri dalam hal penjatuhan hukuman. Dan ada beberapa itu tadi kriterianya, tidak hukuman tinggi atau ada model bagan-bagannya. Bapak,
kemudian mungkin tidak Pak di masyarakat muncul anggapan-anggapan dengan KUHP yang baru ini membuat penegakan hukum menjadi lebih lunak karena mengedepankan restoratif justice. Mungkin misalnya seperti memberikan pangkas untuk jalan pintas untuk ketika masyarakat atau pelaku itu memiliki kekayaan atau keuangan yang baik gitu misalnya Pak. Mungkin tidak Pak? Ya, itu tetap apapun itu kalau sudah melanggar pasti ditindak ya. Iya. Tapi kita lihat kriteria pelanggarannya apa, perbuatannya apa. Tetap tidak bisa kita katakan dengan ada restorasi justice bisa itu semua diatur di sana, tidak. Seperti tadi saya sampaikan, ada kriteria tertentu yang bisa direstorasi justice. Ya Pak, jadi memang ketika memang sudah bersalah, ya seperti itu dilakukan, ditegakkan hukumnya gitu. Jadi tidak ketika memang restoratif ini ada, tetapi ya tidak semua bisa seperti itu ya Bapak ya? Iya, karena ada kriterianya, ada beberapa itu. Baru melakukan suatu tindak pidana, terus salah satunya juga saling memaafkan, adat desa, itu salah satunya. Kalau sudah residivis berulang-ulang, tidak bakalan itu direstorasi. Berarti itu pencariannya dia sebagai pencuri atau perampok. Tapi kalau ini awal dan ternyata kita lihat kronologi atau kasus posisinya apa, kan bisa kita lihat dari sana aja. Bisa ndaknya di restorasi justice. Tetap kita lihat. Bisa ndak masuk ke kriteria ndak. Kalau ndak, ya tetap jalan. Bisa, ya. Jadi masyarakat khususnya, jadi memang ketika ada statement-statement seperti itu tidak dapat dibenarkan seperti itu Bapak ya? Ya, kenapa? Hukum tetap jalan, hukum tetap ditegakkan. Kenapa? Kalau seperti Gia bilang, dengan ada KUHP yang baru, berarti bisa dipangkas atau bisa jalan pintas sudah. Tidak. Karena apa? Prinsip kita hukum adalah raja. Karena selama ini kan hukum ada panglima. Itu menurut kami ini salah. Di atas panglima raja. Hanya bisa diatur. Kalau hukum adalah raja, siapa yang ngatur kecuali Tuhan. Iya. Ya kan? Wah, luar biasa sekali Bapak. Nih, terakhir Pak, pesan Bapak terkait penegakan perda maupun penegakan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng, silakan. Ya, saya menghimbau sama teman-teman dan masyarakat Buleleng, mari kita jaga kondusivitas dan keamanan di Kabupaten Buleleng. Dan kami titip juga dalam hal desa, kebersihan, tolong dijaga dan tolong kita bantu pemerintah Kabupaten Buleleng untuk terus membangun dan mensukseskan program-program dari pemerintah Buleleng demi kesejahteraan masyarakat Buleleng. Karena apa? Tanpa teman-teman dan masyarakat Buleleng, pemerintah Buleleng dan kami-kami pun tidak bisa. Mari kita bersama-sama menjaga dan berkolaborasi untuk untuk pemerintahan Buleleng. Siapa lagi yang membangun kalau bukan kita? Tetap semangat membangun dan mendukung pemerintah Kabupaten Buleleng demi kesejahteraan dan pemerintahan masyarakat Buleleng. Tetap semangat. Wah, keren sekali Bapak. Jadi lagi-lagi kita mengajak masyarakat untuk ikut serta membangun Buleleng yang aman, tertib, bersih, kemudian tentram begitu ya Bapak. Dengan ikut melaksanakan penegakan perda, kemudian juga menegakkan hukum seperti itu ya Bapak. Nah, apalagi sebentar lagi kan kegiatan Bulpes ya. Nah, itu harus kita jaga, harus kita sukseskan. Karena yang lalu banyak terjadi gesekan-gesekan antara masyarakat yang menyebabkan kegiatan itu awalnya 5-6 hari akhirnya dipotong. Nah, sekarang kita harus dukung, kita harus sama-sama jaga keamanan, kenyamanan demi suksesnya kegiatan Bulpes di Buleleng. Kapan lagi loh kita mendukung dan menyambut tamu-tamu dari luar
lokal maupun mancanegara. Karena kita sudah punya lokasi dan tempat-tempat wisata yang sudah dikenal sampai luar. Nah itu kita jaga, khusus keamanan dan kebersihan. Terutama sampah-sampah plastik habis makan, ya saya himbau jangan sembarangan dibuang. Nah, ada tempat-tempat tertentu ditaruh tempat sampah, di sana dibuang. Kenapa? Demi kebersihan dan kenyamanan dari tamu-tamu yang berkunjung di tempat-tempat wisata yang ada di Buleleng. Demikian. Iya, wah luar biasa sekali Bapak. Sampai tidak terasa waktunya kita mau ngobrol banyak dan sangat berisi tentunya Bapak. Tadi mulai dari bagaimana pengalaman Bapak yang sangat menginspirasi Sobat Praja di rumah tentunya dan juga saya sendiri. Kemudian juga terkait kejaksaan dengan tugas-tugasnya yang sangat kompleks seperti itu. Kemudian juga bagaimana KUHP yang baru, kemudian restoratif justice hingga detik ini juga tadi kita membahas pesan-pesan untuk masyarakat Buleleng agar bersama-sama kita membangun Buleleng seperti itu ya Bapak. Karena waktu saya di luar terkenal Buleleng itu zona merah. Nah gimana kita sebagai masyarakat Buleleng, ya istilahnya jengah lah. Masa terus dibilang zona merah? Mending jengah zona merahnya orang Buleleng sukses di rantau, berani di rantau, itu baru positif. Itu saya dukung. Tapi kalau jengah dalam hal-hal kriminal atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum, saya harap jangan. Dan jangan sampai suatu saat teman-teman atau masyarakat ketemu saya di kantor dalam hal bermasalah. Saya harap jangan. Lebih baik kita berteman, bersaudara, dan selalu komunikasi apabila ada hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasikan. Kenapa? Kejaksaan ada untuk masyarakat dan kejaksaan menjaga biar semua proses hukum yang ada di wilayah Buleleng berjalan dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan terima kasih atas insight-nya, ilmu-ilmu baru untuk saya dan Sobat Praja di rumah juga semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga Ge, atas waktunya juga. Saya berterima kasih juga telah diundang dan memberi ya sedikit gambaran dan ilmu sedikit dan dekat sama masyarakat walaupun dari melalui kamera ya. Tapi tetap kita sama ya. Intinya kita jaga kebersamaan dan kekeluargaan. Karena Buleleng dan kita semua tidak ada yang lain. Mungkin beda saya sebagainya, mungkin beda tugas di mana, tapi kita tetap samakan persepsi apa? Kita Buleleng. Iya, saudara. Saudara. Dan jangan lagi saya dewa tuh, ini jangan. Itu yang membuat kita berkotak-kotak, sekat. Ya. Mari kita berpikir kita saudara, kita hanya mau beraja, kita makhluk sosial loh. Tanpa ada saya sama masyarakat, mungkin tidak ada apa-apanya. Berhasil tidaknya Buleleng sukses bukan dari kami, dari teman-teman dan masyarakat Buleleng. Ada beberapa prestasi yang saya lihat dan berbaca untuk masyarakat Buleleng, itu harus bangga dan harus bisa meningkatkan, bahkan kalau bisa mempertahankan. Jangan sampai hal yang bagus dengan suatu perbuatan yang tidak bagus itu semua jadi hilang. Itu saya harapkan jangan. Tetap kita berkarya, tetap kita berjuang demi masyarakat dan suksesnya kegiatan dan program pemerintah Kabupaten Buleleng. Tetap kita dukung. Walaupun dulu beda pilihan, tapi sekarang beliau adalah Bapak kita. Harus kita ikuti. Apa yang disampaikan Bapak harus kita ikuti. Itu kenapa seorang Bapak tidak mungkin mencelakakan anaknya. Tapi seorang Bapak memberikan itu demi
keberhasilan dan kesuksesan anak-anaknya di Buleleng. Sekian. Iya, Terima Bapak. kasih. Wah, terima kasih sekali Bapak. Sangat luar biasa Bapak, semangatnya memang membara sekali. Ya. Kemudian tidak lupa saya juga memohon maaf Bapak apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan mohon maaf juga kepada Sobat Praja semua Ya. apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terakhir Bapak, kita tutup dengan bersama-sama. Terima Ya. kasih. Om Om Santi, 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 Santi. Oh ya, sebelum kita tutup, ini ada moto Kajari Buleleng. Iya, silakan Bapak. Nanti saya kayaknya bilang Pol PP, saya Kajari Buleleng, kita sama-sama bersatu di saat senang, terlebih di saat susah, Bersatu di saat senang. dan terlebih di saat susah. terlebih Kenapa? Itu biar menghilangkan sekat-sekat yang tadi kita Iya, bahas, biar kita nyatu, jaga kebersamaan, kekeluargaan. Saya Oke. Satpol PP seperti itu. Nah, saat PP Bapak, terus saya Kajari Buleleng, baru kita sama-sama Iya. bersatu di saat senang, terlebih di saat susah. Kita mulai Pak ya. Ya, Satpol PP Kajari Buleleng, bersatu di saat senang, terlebih di saat susah. Yeay. Terima kasih. Yo. Yo. Yang terakhir Bapak. Yo. Salam Praja Wibawa seperti itu ya. Nah, ya. 1, 2, 3. Salam Praja Wibawa. Iya, Yo. terima kasih Yo. Om Santi, Santi, Santi terima Om. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebaikan. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih Bapak. Petua yo